Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Masailul Fiqh Bapak Rudi Adi MH serta mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, terutama teman-teman seperjuangan saya dari Prodi KPI dan AS. Saya Wardatul Janah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum operasi ganti kelamin dalam Islam. Sebelum mengetahui tentang hukum operasi ganti kelamin, kita perlu mengetahui salah satu penyebab operasi ganti kelamin tersebut, yaitu tentang transgender. Yang pertama, pengertian transgender atau transseksual. Transseksual menurut bahasa mempunyai arti orang yang menginginkan. Menurut istilah adalah keinginan yang sangat kuat untuk mengganti gender anatomi seseorang. Transseksual adalah salah satu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak ada kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Beberapa transseksual memang merupakan salah jenis kelamin sejak awal. Misalnya lahir sebagai pria namun dibesarkan layaknya wanita, baik untuk tujuan tertentu atau memang memiliki kelamin ganda sejak lahir. Sehingga bentuk anatomi atau alat kelamin yang tidak jelas yang terjadi sejak lahir memiliki kemungkinan besar dia mengalami transgender atau transseksual. Meskipun begitu, sebagian besar transseksual memiliki atau mempunyai fisik normal dan sempurna. Transseksual bisa berpakaian dan berperilaku sebagai orang berjenis kelamin lain dan bisa memilih menggunakan hormon atau operasi untuk mengembangkan karakteristik seks sekunder yang diinginkan. Operasi untuk mengubah penampilan dan genetikal dan eksternal dikenal sebagai sex reassignment surgery. Operasi dan pengobatan hormon untuk gender reassignment tersebut tersedia untuk transseksual pria maupun wanita. Adapun tanda-tanda yang seseorang mengidap transseksual dapat dianalisis melalui DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Ciri-cirinya tersebut antara lain perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya, berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain. Kemudian mengalami guncangan yang terus-menerus kurang lebih sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan guncangan tersebut bukan hanya datang ketika stres saja. Kemudian adanya penampilan fisik intersex atau genetik yang tidak normal. Dan dapat ditemukan kelainan mental semisal skizofrenia, yaitu semacam reaksi psikotis dengan ciri-ciri gejala pengurungan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif, serta tingkah laku yang negatif. Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi transseksual antara lain faktor bawaan, yaitu hormon dan gen, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan berupa pola pendidikan yang keliru dialami seseorang di masa kecilnya, di mana misalnya membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, adanya trauma pada masa pubertas, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu pengertian operasi kelamin. Operasi kelamin adalah pergantian jenis kelamin, bisa berupa perbaikan atau penyempurnaan kelamin terhadap orang yang cacat kelamin, pembuangan salah satu kelamin jika dia memiliki kelamin ganda, atau operasi pergantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang memiliki kelamin normal. Berikut merupakan contoh orang-orang yang pernah melakukan transgender. Bisa dilihat sendiri di sini ada Dena Rahman, Milen Serus, Lucinta Luna, Dorce Malama, dan yang terbaru kasus dari Aprilia Manganang yang memiliki kelamin ganda atau
hipospedia. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah motif dan macam-macam operasi ganti kelamin. Adapun motif operasi kelamin dalam garis besar motif pelaksanaannya, operasi kelamin dibagi menjadi dua. Yang pertama motif kejiwaan. Dari sisi motif kejiwaan, operasi kelamin dilakukan untuk mengganti alat kelamin yang semula memang normal, namun yang bersangkutan tidak merasa cocok dengan alat kelamin yang dimilikinya, sebab bertentangan dengan kejiwaan. Sedangkan dari sisi yang kedua, yaitu dari motif bawaan. Dari sisi motif bawaan, operasi kelamin dilakukan untuk menyempurnakan organ kelamin yang tidak sempurna atau memperjelas jenis kelamin bagi yang memiliki kelamin ganda, sehingga dengan operasi kelamin tersebut, jenis kelamin yang bersangkutan akan menjadi lebih jelas. Dalam cakupan ini, operasi kelamin dilakukan juga untuk memperbaiki alat atau organ kelamin yang rusak karena sesuatu sebab tertentu. Misalnya alat kelamin yang terputus, hangus, dan sebagainya. Kemudian macam-macam operasi kelamin. Yang dalam dunia kedokteran, operasi kelamin dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar atau penis atau vagina yang tidak berlubang. Kemudian yang kedua, operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki 2 jenis kelamin. Yang ketiga, operasi penggantian atau perubahan jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal. Adapun hukum dalam pergantian jenis kelamin dalam Islam terdapat dalam surat An-Nisa ayat 119 yang artinya dan pasti akan kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Kesimpulan dari ayat tersebut bahwa merubah ciptaan Allah hukumnya haram. Kemudian dasar hukum yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud yang artinya Allah mengutuk wanita yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato dan menyukur rambut wajahnya atau alis dan yang mengikir giginya atau pangur dan untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya karena termasuk wilayah mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang sah menurut Islam. Begitu pula laki-laki atau perempuan yang lahir normal jenis kelaminnya, tetapi karena lingkungan ia menderita kelainan semacam kecenderungan seks yang mendorongnya lahir menjadi sebagai banci atau waria, dengan berpakaian dan bertingkah laku berlawanan dengan jenis kelaminnya yang sebenarnya. Hal ini juga diharamkan oleh Islam mengubah jenis kelaminnya, sekalipun ia menderita kelainan seksual, sebab pada hakikatnya organ kelaminnya normal, tetapi psikisnya lah yang tidak normal. Karena itu untuk memulihkan kesehatan mentalnya harus ditempuh melalui pendekatan keagamaan dan kejiwaan, dan bukan melalui operasi perubahan jenis kelamin. Masalah operasi kelamin ini terjadi pada masa modern ini. Pada zaman dulu belum pernah terjadi. Di Indonesia, operasi kelamin hukumnya dilarang melalui Fatwa MUI tentang operasi kelamin tanggal 12 Rajab 1400 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 Masehi. Bahwa yang pertama merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram karena bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 119 dan bertentangan dengan jiwa syara. Yang kedua, orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah. Jadi hukumnya jika orang tersebut sudah mengalami ganti kelamin maka hukumnya dalam melakukan ibadah dan sebagainya tetap pada hukum asal. Yang ketiga, seseorang unsa atau banci yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya.
Adapun dasar undang-undang di Indonesia tentang ganti kelamin, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi pendudukan UU Adminduk. Dalam pasal 1 ayat angka 17 UU Adminduk yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Kemudian dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Adminduk diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh penjabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjelasan yang pasal 56 ayat 1 Adminduk sebagai berikut. Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Adapun fatwa MUI yang memperbolehkan perbaikan atau penyempurnaan kelamin. Fatwa MUI yang memperbolehkan operasi atau penyempurnaan kelamin, tahsis atau tahkim bagi unsa sejalan dengan pendapat ulama klasik dan kontemporer. Alasannya bahwa jika alat kelamin seseorang tidak berlubang yang menghalangi keluarnya air seni dan mani, baik penis maupun vagina, operasi penyempurnaan atau perbaikan kelamin tersebut diperbolehkan. Bahkan dianjurkan sehingga kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Jelasnya, orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukan operasi kelamin tergantung kepada organ kelamin luar dan organ kelamin dalam yang dapat dikelompokkan dalam dua macam. Yaitu, satu, apabila seseorang memiliki organ kelamin ganda, penis dan vagina, untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi kelamin untuk mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Yang kedua, apabila seseorang memiliki satu organ kelamin yang kurang sempurna bentuknya, misalnya ia memiliki vagina yang tidak berlubang, tetapi ia mempunyai rahim dan ovarium, ia boleh bahkan dianjurkan oleh Islam melakukan operasi kelamin yang menyempurnakan organ kelaminnya. Begitu pula orang yang memiliki penis dan testis tetapi lubang penisnya berada di bagian bawah penisnya. Ia pun diperbolehkan melakukan operasi kelamin untuk menormalkan jenis penisnya. Kesimpulan dari pembahasan materi kali ini yaitu mengenai operasi ganti kelamin. Yaitu haram hukumnya jika operasi ganti kelamin tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelamin normal sejak lahir. Dan dibolehkan oleh ulama jika terdapat masalah pada kelaminnya. Misalnya memiliki kelamin ganda atau ada masalah pada alat kelaminnya. Atau bentuk kelaminnya tidak sempurna atau cacat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.